Bukan tidak sebenarnya beda Pak Hakim. Gini yang mulia. Ini bukan saya dan kita semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mau ikutin? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak bisa. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, ini sidang, mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi kita bukan masalah berdebat. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa mengikuti pendapat saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi aja di dalam. Ya silakan ditanggapi bahwa saksi ini tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Toh nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan, silakan. Ya, oleh karena tapi itu, mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan juga yang mulia. Untuk latar belakang saksi juga diberi. Terpatok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Terserah kami. Iya makanya. Kemudian narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT1 mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Iya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya. Ya ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu, Pak itu, Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord of Short daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah
Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, tadi kita telah melihat ataupun menonton video tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya semoga kebenaran akan segera terungkap. Memang Roy berjuang untuk rakyat. Cuman kamu aja yang kerja untuk Joko Widodo. Adili Jokowi jangan berbohong dengan ijazah palsunya. Saya akan siap tunjukkan ijazah saya di pengadilan dunia dan akhiratnya yang benar entar tingkar janji lagi pak. Capek deh dikubulin terus. Sampai detik ini saya tidak paham isi otak para lulusan S2 dan S3 yang mendukung si Jokowi dan anaknya. Ukur logika aja kalau benar asli, mengapa takut? Untuk unjukkan gitu aja kok repot. Enak ya hidup di Indonesia cukup bermodalkan kebohongan dan ijazah palsu. Sudah bisa dipakai untuk menjadi penjabat publik mulai wali kota, gubernur, cawapres hingga kepala negara. Berkeramat Allah dan yang maha mencukupi kepastian hukum, membawa Republik Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan. Bravo Roy Suryo CS Ura. Alhamdulillah kejujuran dan keadilan diujikan, semoga kebenaran bisa ditunjukin. Yang percaya itu karena dibayar. Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena Allah swasta pasti tidak akan ridho. Semoga ada hakim yang jujur dan sungguh-sungguh bersih dari orang-orang yang menyonggoknya. Orang bohong pasti berbelit-belit, tapi yang aneh kok dibela ada apa-apa. Pasti cuan besar hasil korup yang dihamburkan, keadilan hanya omong-omong saja. Hukum hanya mainan para penegak hukum. Indonesia tidak sehat lagi. Kalau yang memalsukan ijazah pasti polisi. Hanya yang menunjukkan adalah Joko Widodo adalah hakim paling hebat, paling jujur. Tunjukkan keaslian ijazahnya. Rakyat yang waras juga yakin ijazah Mulyono palsu. Aku tidak yakin ijazah Jokowi asli. Dilihat dari ucapannya tidak bisa dipercaya. Hanya saja berbohong. Dengan waktu panjang dan banyak memiliki uang, mungkinkah kalau disiapkan untuk merekayasa? Benar ditersenggakan, wong salah dibela dibenarkan. Kalau aku sangat malu, apalagi udah ketahuan jadi penjabat negara. Kok memalsukan data pribadi yang digunakan untuk negara Indonesia ini? Mungkin kalau bukan namanya Jokowi enggak selamat ini penyelesaiannya. Roy Suryo meyakinkan ijazah Joko Widodo asli atau palsu, termul hanya menguntungkan kelompoknya Jokowi sendiri. Di Indonesia ijazah paling mahal harganya adalah ijazah. Lain padang, lain belakang, lain lubuk, lain pulu ikannya, lain pas foto, lain pula orangnya. Jika pas foto seseorang berkumis dan berkacamata, tentu saja pemiliknya mesti berkumis dan berkacamata. Aku tidak percaya kalau ijazah Mulyono asli, palsu-palsu. Palsu pembohong, pembohong-pembohong. Ijazah yang dipegang oleh Jokowi asli punya Mulyono. Ijazah Jokowi pembuktinya di persidangan sumir. Lemah, buktikan yang jelas ada dugaan. Biar salah karena kuat uang lagi yang selalu benar. Barangkali ijazahnya asli, tapi bukan milik Jokowi, paling Jokowi pinjam. Sebetulnya, para pembela atau teromol itu bukan membela Pak Jokowi, tapi uangnya gitu. Seandainya Pak Joko Widodo nggak bisa kasih uang, nggak mungkin dibela mati-matian. Sedangkan ijazah itu terlihat jelas palsu, yang diunggah Dian Sandi. Hakim kan netral, kok ijazah palsu dibela hakim macam apa? Gak punya rasa malu, urat mukanya sudah putus. Bila pengadilan minta diperhatikan, bila akan ditunjukkan, waduh,
Apa gunanya S1, S2, S3 kalau masih kekeh mengatakan ijazahnya Mulyono asli, sedangkan kejanggalannya ada di mana-mana. Satu huruf saja beda itu dianggap palsu, paham nggak? Salah penjara-penjara. Ijazah tahun 85 belum ada nilai ujian nasional IRU ngawur Pak Hakim. Detik akhir rezim Joko Widodo, Prabowo tamat dengan izin ala swasta yang maha kuasa. Segala duanya insya Allah presidennya akan Muhammad Iskandar, wakilnya dalam waktu yang singkat. Sesingkat-singkatnya insya Allah yang akan jadikan negara yang amburadul ke negeri Detik rezim Joko Widodo, Prabowo tamat dengan izin ala swasta yang mahal, kuasa segala-segalanya. Jokowi paling ruwet. Pak Jokowi jangan takut, tetap sabar. Jokowi makhluk yang mengusak asik Bapak karena otaknya kalah hebat. Oke teman-teman, sekian penjelasan